Di zaman jauh sebelum bangsa-bangsa modern berdiri, ketika para raja membanggakan kekuasaan mereka atas manusia, ada seorang pemimpin yang kekuasaannya melampaui batas bumi dan langit, namanya Sulaiman alaihissalam, putra dari Nabi Dawud, seorang nabi, seorang raja, dan satu-satunya manusia yang diperintah Allah atas jin, manusia, hewan, dan bahkan angin. Ketika masih muda, Nabi Sulaiman dikenal sebagai pemuda yang lembut hati dan tajam akalnya. Ayahnya Nabi Dawud melihat kecerdasan luar biasa padanya. Bahkan dalam Al-Quran, Allah menyebut, "Dan kami anugerahkan kepada Dawud, Sulaiman. Dia adalah hamba yang sebaik-baiknya. Sungguh dia amat taat kepada Allah." Quran Surat Sad ayat 30. Ketika Allah mengangkatnya menjadi raja setelah wafatnya Nabi Dawud, Nabi Sulaiman berdoa dengan kerendahan hati, "Ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkan kepadaku kerajaan yang tidak akan dimiliki oleh seorang pun setelahku." Quran Surat Sad ayat 35. Doa itu dikabulkan dan sejak saat itu seluruh alam tunduk atas izin Allah. Tentara berbaris raungan kuda dan burung-burung di langit. Nabi Sulaiman menguasai angin. Ia memerintahnya untuk berhembus lembut di pagi hari dan membawa pasukan kerajaan di sore hari ke negeri-negeri jauh. Allah berfirman, "Dan kami tundukkan bagi Sulaiman angin yang berhembus dengan perintahnya ke negeri yang kami berkahi." Quran Surat Saba ayat 12. Ia juga memerintah kaum jin untuk membangun istana, menyelam di dasar laut mengambil mutiara, dan membuat patung serta peralatan besar untuk keperluan kerajaannya. Dan kami tundukkan pula kepada Sulaiman segolongan jin yang bekerja di hadapannya dengan izin Tuhannya. Quran Surat Saba ayat 12 dan 13. Namun kekuasaan itu tidak membuatnya sombong. Nabi Sulaiman tetap tunduk kepada Allah. Allah memberinya karunia luar biasa, memahami bahasa hewan dan serangga. Suatu hari, ketika pasukannya melewati lembah semut, ia mendengar seekor semut berkata kepada kaumnya, "Hai semut-semut, masuklah ke sarangmu, agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan tentaranya, sedangkan mereka tidak menyadari." Quran Surat An-Naml ayat 18. Nabi Sulaiman tersenyum lalu berdoa lembut, "Ya Tuhanku, jadikanlah aku hamba yang selalu bersyukur atas nikmat yang Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada orang tuaku." Quran Surat An-Naml ayat 19. Di antara bala tentaranya, ada seekor burung kecil bernama Hudhud. Suatu ketika burung ini menghilang, namun ketika kembali, ia membawa berita besar tentang sebuah kerajaan makmur di selatan Arab, diperintah oleh seorang wanita bernama Bilqis, ratu dari negeri Saba. Hudhud berkata, "Aku menemukan seorang wanita yang memerintah mereka. Dia diberi segala sesuatu dan memiliki singgasana yang megah, tetapi mereka menyembah matahari, bukan Allah." Quran Surat An-Naml ayat 23 dan 24. Nabi Sulaiman tidak marah. Ia menulis surat penuh kebijaksanaan. "Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, janganlah kamu berlaku sombong kepadaku dan datanglah kepadaku dengan berserah diri." Quran Surat An-Naml ayat 30 dan 31. Bilqis membaca surat itu. Ia terkejut oleh keagungan dan ketegasan sang Nabi. Namun sebelum ia tiba, Nabi Sulaiman memerintahkan pasukannya, "Siapa yang dapat membawa singgasana Ratu Saba kepadaku sebelum ia datang?" Salah satu jin berkata, "Aku dapat membawanya sebelum engkau berdiri dari tempat dudukmu." Tapi seorang hamba yang diberi ilmu oleh Allah berkata, "Aku dapat membawanya dalam sekelip mata." Quran Surat An-Naml ayat 39 dan 40. Dan dalam sekejap, singgasana itu sudah di hadapan Nabi Sulaiman. Ketika Bilqis tiba, ia menyadari keagungan dan kebijaksanaan Nabi Sulaiman. Ia akhirnya berkata dengan penuh haru, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah berbuat zalim terhadap diriku sendiri, dan aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah, Tuhan semesta alam." Quran Surat An-Naml ayat 44. Di akhir hidupnya, Nabi Sulaiman tetap memimpin dengan adil dan penuh iman. Namun ketika ajal menjemput, tidak ada satupun makhluk yang tahu bahwa ia telah wafat. Tubuhnya berdiri tegak, bersandar pada tongkatnya. Sementara para jin masih bekerja membangun istana. Hingga seekor makhluk kecil dari bumi menggerogoti tongkat itu
dan tubuh Nabi Sulaiman pun roboh ke tanah. Maka tatkala kami telah menetapkan kematian Sulaiman, tidak ada yang menunjukkan kepada mereka kematiannya, kecuali seekor makhluk bumi yang memakan tongkatnya. Quran Surat Saba ayat 14. Begitulah akhir dari seorang raja yang besar. Kerajaannya luas, bala tentaranya tak terhitung, namun ia wafat dengan tenang, tanpa singgasana, tanpa kemegahan. Hanya nama dan iman yang kekal di sisi Allah. Nabi Sulaiman mengajarkan pada dunia bahwa kebijaksanaan bukan tentang kuasa atas makhluk, tapi tentang tunduknya hati kepada Sang Pencipta. Dari angin yang tunduk, dari jin yang taat, dari Ratu Saba yang beriman, semua menjadi saksi bahwa kemuliaan sejati hanya bagi mereka yang beriman dan bersyukur.